Jumpa lagi, konco-konco, dalam podcast Dokter Deso. Indonesia sampai saat ini masih merupakan salah satu negara di ASEAN yang memiliki angka kematian ibu yang tertinggi. Dan salah satu penyebab dari tingginya angka kematian ibu ini adalah preeklamsia atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Sudah banyak upaya yang coba dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu akibat preeklamsia ini, namun masih belum berhasil. Dan salah satu upaya terbaru yang coba dilakukan adalah berupa screening preeklamsia. Oleh karena itu, kali ini saya akan mengulas mengenai screening preeklamsia. Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu berkisar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Dan angka ini juga masih jauh dari target yang ditetapkan pada tahun 2024, yaitu sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 65 kali lebih besar dari angka kematian ibu di Singapura, 9 kali lebih besar dari angka kematian ibu di Malaysia, dan 2,5 kali lebih besar dari angka kematian ibu di Filipina. Penyebab terbesar dari angka kematian ibu di Indonesia ini adalah preeklamsia. Dan sudah banyak upaya yang coba dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu akibat preeklamsia. Dan salah satu upaya yang sekarang ini coba dilakukan adalah berupa screening atau penyaringan atau penapisan sejak usia kehamilan dini terhadap preeklamsia. Diharapkan jika screeningnya positif, maka dapat diintervensi dengan obat sehingga akan mencegah terjadinya preeklamsia atau memperingan terjadinya preeklamsia, dan pada gilirannya akan menurunkan angka kematian ibu. Screening preeklamsia adalah merupakan suatu upaya untuk menyaring semua kondisi-kondisi yang dimiliki ibu hamil sejak usia kehamilan muda yang berpotensi menjadi preeklamsia pada kehamilan lanjut. Screening ini sebaiknya dilakukan pada usia kehamilan di bawah 20 minggu. Dan jika didapatkan hasil yang positif, maka sebaiknya pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan nifas dilakukan di rumah sakit. Screening preeklamsia salah satunya terdapat pada buku KIA Kemenkes yang terbaru. Ini adalah contoh dari buku KIA Kemenkes yang terbaru, di mana buku ini memiliki dua sisi atau dua bagian, yaitu sisi ibu. Ini ada nama ibu dan NIK ibu. Dan sisi anak. Ini ada nama anak dan NIK anak. Buku KIA Kemenkes yang terbaru ini bisa diperoleh di puskesmas dan juga di rumah sakit. Salah satu perubahan pada buku KIA Kemenkes yang terbaru adalah adanya lembar screening preeklamsia, di mana lembar ini terdapat pada sisi ibu pada halaman 9. Di mana screeningnya terbagi atas screening
risiko sedang, dan screening risiko tinggi. Screening terhadap risiko terjadinya preeklamsia sebaiknya dilakukan sejak usia kehamilan muda di bawah 20 minggu. Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang berisiko sedang untuk terjadinya preeklamsia, yaitu yang pertama, dari banyak penelitian ternyata didapatkan bahwa ibu dengan kehamilan yang pertama ternyata berisiko lebih besar untuk terjadinya preeklamsia. Risiko ini meningkat sampai dengan 3 kali lipat dibanding ibu yang sudah pernah hamil sebelumnya. Yang kedua, risiko terjadinya preeklamsia ternyata juga meningkat pada ibu yang sebenarnya sudah pernah hamil sebelumnya, namun kemudian hamil lagi dengan pasangan yang baru untuk pertama kalinya. Jadi, risiko terjadinya preeklamsia juga meningkat pada ibu yang hamil pertama kali dengan pasangan yang baru, meskipun sebelumnya sudah pernah hamil. Yang ketiga, risiko terjadinya preeklamsia ternyata juga meningkat pada ibu yang kehamilannya sekarang berjarak lebih dari 10 tahun dengan kehamilan sebelumnya. Risiko ini meningkat sampai dengan sekitar 2-3 kali lipat lebih besar. Yang keempat, dari banyak penelitian, usia ibu saat hamil ternyata juga sangat berpengaruh untuk terjadinya preeklamsia. Ibu hamil dengan usia di atas 30 tahun ternyata berisiko 2-3 kali lipat untuk menderita preeklamsia. Yang kelima, riwayat preeklamsia pada ibu dan saudara perempuan ternyata juga meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia pada ibu hamil. Hal ini jangan lupa ditanyakan oleh tenaga kesehatan. Dan jika didapatkan riwayat yang positif, maka sebaiknya tenaga kesehatan waspada. Yang keenam, risiko terjadinya preeklamsi ternyata juga meningkat pada ibu hamil yang kehamilannya diperoleh lewat teknologi. Misalkan ibu hamil yang kehamilannya melalui metode bayi tabung, atau melalui metode inseminasi buatan, atau diperoleh setelah ibu mengkonsumsi obat penyubur atau obat induksi ovulasi. Yang ketujuh, risiko terjadinya preeklamsia juga meningkat pada ibu hamil yang menderita obesitas sejak sebelum hamil, di mana kriteria obesitas adalah jika indeks massa tubuh lebih dari 30 kg per meter persegi. Di mana kita tahu bahwa indeks massa tubuh diukur dari berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Oleh karena itu, pada ibu-ibu dengan obesitas yang merencanakan untuk memiliki anak, maka sebaiknya kurangi berat badan agar risiko terjadinya preeklamsia juga menurun. Yang kedelapan, risiko terjadinya preeklamsia juga meningkat pada ibu hamil dengan nilai mean arterial pressure atau MAP di atas 90. MAP didapat dari pengukuran tekanan darah, di mana dihitung tekanan darah sistolik ditambah 2 kali diastolik dibagi 3. Dan jika didapat hasil di atas 90, maka ibu hamil ini berisiko menderita preeklamsia. MAP ini sebaiknya diukur setiap kali ibu hamil kontrol ke tenaga kesehatan. Berikutnya, terdapat juga beberapa kondisi yang merupakan faktor risiko tinggi untuk terjadinya preeklamsia. Antara lain, yang pertama, risiko terjadinya preeklamsia meningkat sampai 10 kali lipat pada ibu hamil dengan riwayat menderita preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Hal ini harus benar-benar diwaspadai
baik oleh ibu hamil itu sendiri maupun tenaga kesehatan. Yang kedua, risiko terjadinya preeklamsia juga meningkat pada ibu hamil dengan kehamilan kembar. Banyak ahli yang beranggapan bahwa hal ini dikarenakan ukuran plasenta pada kehamilan kembar jauh lebih besar dibanding ukuran plasenta pada kehamilan tunggal. Yang ketiga, risiko terjadinya preeklamsia juga meningkat pada ibu hamil dengan diabetes atau kencing manis saat hamil. Kencing manis ini bisa didapatkan pada saat kehamilan atau sudah ada sejak sebelum ibu hamil. Yang keempat, ibu hamil dengan tekanan darah tinggi yang dimiliki sejak sebelum hamil berisiko 10 kali lipat untuk menderita preeklamsia saat hamil. Oleh karena itu, pada ibu-ibu dengan tekanan darah tinggi yang merencanakan kehamilan, maka sebaiknya tekanan darah diatur terlebih dahulu, baik dengan merubah gaya hidup maupun dengan obat-obatan. Yang kelima, risiko terjadi preeklamsia juga meningkat pada ibu hamil dengan penyakit ginjal yang sudah ada sejak sebelum hamil. Peningkatannya cukup besar, yaitu sekitar 20 kali lipat dibanding ibu hamil yang tidak ada penyakit ginjal sebelumnya. Yang keenam, ibu hamil dengan penyakit autoimun yang diderita sejak sebelum hamil juga sangat berisiko untuk menderita preeklamsia saat hamil. Terutama jika penyakit autoimunnya belum terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, pada ibu-ibu dengan penyakit autoimun yang ingin hamil atau merencanakan kehamilan, maka sebaiknya penyakitnya diatur terlebih dahulu, dikontrol terlebih dahulu. Sehingga jika hamil, risiko terjadinya preeklamsia lebih kecil. Jika dari hasil screening preeklamsia didapatkan 2 faktor risiko sedang yang positif atau 1 faktor risiko tinggi yang positif, maka dapat dikatakan screening preeklamsia positif. Dan jika didapatkan screening preeklamsia yang positif, maka sebaiknya kontrol kehamilan, persalinan, dan nifas dilakukan di rumah sakit untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian baik pada ibu dan bayi. Demikian ulasan sederhana yang bisa berikan terkait dengan screening preeklamsia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.